Hai semuanya, selamat datang di Ngebacot edisi tidak diedit. Dan jadi kali ini kita akan ngebacotin atau ngebahas salah satu event sejuta umat, lebarannya para cosplayer, favoritnya para wibu, banyak makanan, banyak konten di sana, dan tempatnya outdoor di Blok M di Little Tokyo. Karena tempatnya mirip banget sama Tokyo, yaitu Enichishai. Ini lagi buka Discord. Dan jadi kali ini kita akan bahas Enichishai di segi tempat baru nanti di tahun 2021. Karena nggak mungkin juga kan tahun 2020 diadain karena kan lagi pandemi ini. Dan juga di tahun lalu Enichishai sudah ngumumin kalau Enichishai bakal pindah tempat dari Blok M Square. Ya dari Little Tokyo itu. Karena kan Little Tokyo sendiri kan sempit. Tempatnya itu nggak begitu luas banget. Tahun lalu sudah mencapai 300.000 dan itu bisa parah banget ya, apalagi kalau bukan desak-desakan, karena desak-desakan itu kan udah nggak baik buat paru-paru juga kan, dan itu parah banget sih. 300.000 di tempat yang sempit, parah. Dan memang sih butuh waktu lama sekitar 1 tahun bahkan 1,5 tahun untuk cari tempat baru agar vibes-nya Enichishai ini tetap ada. Ya walaupun begitu kan nggak mudah juga cari tempat baru, karena kan tetap di Jakarta dan Jabodetabek. Karena Jabodetabek itu masih toleransiin karena Enichishai butuh tempat outdoor yang lebih luas. Itu sewajarnya aja sih. Dan permasalahannya adalah apakah Enichishai mau kalau tempatnya itu sama seperti di Little Tokyo, atau kalau misalkan aku di pikiranku ini, kalau misalkan Enichishai ada di GBK, diadain di GBK sana, ada 2 event jadinya, Jak Japan Matsuri sama Enichishai. Tapi apakah pihak dari Enichishai sendiri mau buat bayar 30.000? Bisa dibilang sih tiket masuknya sekitar 30.000 seperti Jak Japan Matsuri. Tapi kalau aku lihat-lihat dari segi GBK emang luas, cuma apakah dari konten-konten yang lain bakal nyaman di sana? Apakah bakal mengorbankan satu konten Enichishai yang hilang nantinya? Aku nggak tahu. Dan jadi ya mau nggak mau mereka nyari tempat yang sesuai dengan vibes-nya Enichishai. Vibes-nya Jepang-Jepangan banget itu. Dan ini menariknya adalah ketika lupa lagi aku ngomong apaan. Ketika itu sempet udah kedengeran banyak rumor karena Enichishai ini kan tahun 2020 ini katanya mau diadain walaupun ada Olimpiade 2020. Dan sebaliknya Enichishai nggak diadain lagi, berfokus untuk Olimpiade 2020, dan sayangnya aja dibatalin karena pandemik ini. Dan ya wajar aja sih karena desas-desusnya itu menimbulkan tanda tanya buat orang-orang pengen banget ke Enichishai lagi gitu. Dan satu hal lagi di antara kalian yang belum tahu kalau Enichishai sendiri kan udah ada 3 stage, main stage, Chica stage, sama stage-nya satu itu aku lupa yang mana itu. Dan itu 3 stage itu bener-bener nyari tempat yang nyaman buat stage tersebut, ketiga stage tersebut. Karena jujur aja teman-teman, karena dari ketiga stage itu butuh lapangan yang luas. Dan juga kalau di dalamnya lupa ya, kayaknya Chica stage di bawah itu ya, di dalamnya Blok M itu butuh nyari tempat indoor. Kalau aku sih kalau misalkan Chica stage nggak diadain di indoor lagi kayak dulu di Blok M dan berpindah haluan jadi outdoor, bagi aku nggak masalah. Karena jujur kalau misalkan kalian pernah masuk di Chica stage, di dalamnya itu, di dalam bengkel mobil itu ya, di dalam ruangan panas banget, itu AC-nya nggak ada sama sekali. Jadi kalau kalian pengen masuk ke situ ya siap-siap aja berkeringat deres banget. Dan ya
Jadi kalau misalkan NGSI bakal mengumumkan tempat barunya, harusnya sih NGSI dari pihaknya itu udah ngantongin beberapa tempat buat tempat barunya si NGSI 2021. Sekarang tahun lalu ya, NGSI itu kan yang di Blok M terakhir itu kan sudah 10 tahun, yang dimana NGSI sendiri udah berdiri eventnya dari tahun 2009 gitu, yang dimana mereka 10 tahun anniversary-nya itu adalah perpisahan mereka dengan Blok M dan ya festival kembang api dan lain-lain. Ya seperti itu sih teman-teman, kalau kalian tahu itu. Tapi diantara kalian yang belum tahu sama sekali, sebenarnya tuh kalau ada parade-parade itu butuh tempat yang bener yang luas. Jadi di NGSI ini butuh tempat yang luas buat bikin parade. Ya parade omikoshi dan lain-lain. Biar mereka yang ngadain omikoshi tuh biar nggak sempit, dan kalau ditonton banyak orang tuh jadinya mereka lega. Dalam artian mereka tuh nyari tempat festival omikoshi yang begitu luas banget sehingga penonton itu bisa leluasa nontonin festival tersebut, walaupun masih desek-desekan teman-teman. Ya aku juga mikirnya gimana ya kalau misalkan banyak konten yang disuguhkan oleh NGSI tapi ada kurang beberapa satu atau dua gitu. Ya sekitar itulah dari event NGSI tahun 2021. Jadi aku nggak bisa berprediksi banyak tentang NGSI bakal tempat ini dan tempat itu, karena aku nggak begitu tahu juga, karena pihaknya NGSI sendiri tuh udah nggak kayak bener-bener tutupin rapat-rapat buat tempat barunya si NGSI. Dan jujur ya, kalau jujur baru 2 tahun atau 2 kali di NGSI ya, 2 tahun buat sebagai pengunjung sana ya, itu memang nggak berubah sama sekali, bahkan tuh ramenya rame parah. Dan ya bakal kejahatan tuh peluangnya gede di sana, jadi hati-hati. Dan juga pelecehan buat cosplayer juga tuh itu juga rawan banget. Nah jadi bagi yang belum tahu kenapa dibilang lebarannya para cosplayer, aku kasih tahu. Di NGSI sendiri tanggal penyelenggaraannya itu kan setelah lebaran beberapa H+ berapa gitu, karena setelah lebaran pasti ya kalian tahu lah tradisinya lebaran tuh kayak gimana. Dan ini yang menarik, mereka ya sebagai cosplayer ya ngobrol-ngobrol bareng biasa, dan ya obrolan lepas doang sih ya. Juga lebaran nggak cuma sekedar maaf-maafan ya kan, pasti ada obrolan-obrolan yang menarik gitu. Dan sekian dari video ini buat NGSI 2021, dan sesuai dengan judulnya teman-teman, karena gini teman-teman, pasti mikirnya NGSI bakal jadain di luar Jakarta atau di luar Jabodetabek. Itu bullshit banget, karena kalau misalkan ada NGSI jadain di luar kota, bisa aja itu franchise. Kalau misalkan itu franchise mah nggak masalah teman-teman. Kalau misalkan itu main eventnya di Jakarta dipindahin di luar kota, itu parah banget. Ya sebenarnya video ini teman-teman, semoga aja NGSI ada titik terangnya buat eventnya ke depan, buat masa depan eventnya NGSI. Semoga NGSI tetap jaya terus, lancar jaya terus, ya selalu mensuguhkan konten-konten yang menarik buat pengunjung dan cosplayer di sana. Dan terpenting lagi teman-teman, semoga nggak ada drama di tempat barunya si NGSI. Kalau inget dramanya NGSI sih ada, cuma itu bukan internalnya atau eksternalnya dari NGSI sih, tapi cosplayer yang berada di NGSI gitu. Ada kasusnya teman-teman. Link di deskripsi bawah dan adaptasi yang di atas di playlist ngebacot dengan video seperti ini. Nggak diedit ya? Yaudah nggak apa-apa. Link di deskripsi bawah dan atas yang di atas dengan judulnya ya sekalian tahu sendiri nanti.
Oke, sendiri video ini jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar mendapatkan notif dari aku jika sudah subscribe channel ini, dan juga mampir-mampir di playlist aku di video-videoku, link di deskripsi bawah, dan juga follow semua sosial mediaku agar kalian tahu info dan hal-hal lain dari aku. Sekian dari video ini, aku Farhan Laksono, I'm out, dan jangan lupa lebih baik taunya telat daripada nggak tahu sama sekali.